Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal aplikasi integral antara dua daerah. Soalnya yaitu, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan menggambar grafik. Eh, Sebelum itu, untuk menggambar grafiknya, kita harus mengetahui angka-angka berapa saja yang harus kita masukkan dalam grafik tersebut sehingga nantinya grafik akan terbentuk. Pertama yaitu pada garis Y sama dengan X tambah 4. Kita dapat memisalkan X dengan minus 1, 0, 1. Caranya, kita tinggal mensubstitusi atau mengganti nilai X ke dalam nilai minus 1, 0, dan 1. Maka setelah disubstitusi, Y sama dengan minus 1 tambah 4 sama dengan 3, Y sama dengan 0 tambah 4 yaitu sama dengan 4, Y sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Maka kita dapat mengetahui titik-titiknya yaitu minus 1 dan 3, 0,4, 1,5. Begitu juga dengan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Kita substitusi nilai X dengan minus 1, 0, dan 1. Sehingga kita memperoleh nilai Y yaitu minus 1, minus 2, dan minus 1. Maka titiknya minus 1,1, minus 1, minus 1, 0, minus 2, 1, minus 1. Setelah kita mendapat titik-titiknya, kita dapat menggambarkan grafik sebagai berikut. Ini adalah garis Y sama dengan X tambah 4, dan ini adalah parabola dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong. Cara kita untuk menentukan titik potong yaitu dengan menyamadengankan nilai Y. Artinya Y sama dengan Y. Maka X kuadrat kurang 2 sama dengan X tambah 4. Kita pindahkan ke satu sisi menjadi X kuadrat kurang X kurang 2 kurang 4 sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat kurang X dikurang minus 6. Faktor-faktornya yaitu X kurang 3 dan X tambah 2. Maka nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 2. Maka batas atas yaitu 3 dan batas bawah yaitu minus 2. Dari mana kita mendapatkan batas ini? Yaitu dengan mensubstitusi nilai X yang kita dapat ke persamaan garis dan ke persamaan parabola. Yaitu yang pertama 3 kuadrat dikurang 2 yaitu sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Maka titiknya 3,7. Yang kedua, X tambah 4. Kita substitusi minus 2 persamaan tersebut menjadi minus 2 tambah 4 sama dengan 2. Maka titiknya yang kita dapat minus 2,2. Itu adalah titik potongnya. Dan batas atasnya 3, batas bawahnya minus 2. Ini merupakan gambar dari titik potong yang kita dapat. Selanjutnya yaitu menentukan luas. Kita dapat mengambil rumus dan menentukan luas, yaitu luas satu buah partisi dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi fx kurang gx dan alas atau lebar delta x. Maka dari soal kita tadi, dan kita juga sudah memperoleh gambaran dari grafiknya, kita partisi sebuah
persegi panjang, di mana delta X yaitu lebarnya, dan tingginya yaitu Fx kurang Gx. Tinggi juga bisa dikatakan persamaan garis dikurang parabola. Maka X tambah 4 dikurang X kuadrat kurang 2. Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan luas daerah antar dua kurva, kita mempunyai rumus, yaitu integral batas atas B batas bawah A Fx dikurang Gx dx. Setelah kita menentukan titik potong, kita juga menemukan yang namanya batas atas dan batas bawah, yaitu batas atas 3 dan batas bawah minus 2. Maka menjadi integral batas atas 3 batas bawah minus 2, fungsi fx yaitu x tambah 4 dikurang fungsi gx yaitu x kuadrat dikurang 2 dx. Selanjutnya, integral batas atas 3 batas bawah 2 x tambah 4 dikurang x kuadrat dan ditambah dengan 2 dx. Selanjutnya, integral batas atas 3 batas bawah minus 2 minus x kuadrat tambah x tambah 6. Bentuk ini setelah kita sesuaikan sesuai dengan perpangkatannya. Selanjutnya, setelah fungsi kita seperti ini, kita bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk integral. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa rumus umum dari integral yaitu fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c, di mana n di sini adalah pangkat. Maka bentuknya akan menjadi minus 1 per 3x pangkat 3, 1 yaitu dari konstanta daripada si x yaitu 1, 3 per 3 ini dari pangkat n tambah 1 yaitu 2 tambah 1, 3, x pangkat 3, n tambah 1 juga yaitu 2 tambah 1 maka 3. Ditambah 1 per 2x kuadrat ditambah 6x. Dengan batas atas 3, batas bawah minus 2. Selanjutnya, kita substitusi nilai-nilai daripada batas atas dan batas bawah ke dalam x. Yaitu bentuknya akan menjadi substitusi daripada batas atas dikurang substitusi dari batas bawah. Maka, minus 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 1 per 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 dikurang minus 1 per 3 dikali minus 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 dikali minus 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali minus 2. Hasilnya minus 9 ditambah 9 per 2 ditambah 18 dikurang 8 per 3 tambah 2 dikurang 12. 9 tambah 9 per 2 dikurang 8 per 3 dikurang 10. Kita sederhanakan menjadi 9 tambah 10 ditambah 9 per 2 dikurang 8 per 3. Hasilnya 19 tambah 9 per 2 dikurang 8 per 3. 19 tambah 27 per 6 dikurang 16 per 6. Ini bentuk dari kita menyamakan penyebutnya, sehingga dapat dijumlahkan. Maka 19 tambah 27 kurang 16 yaitu 11 per 6. 11 per 6 ini bentuk sederhananya yaitu 1/5 per 6.
Maka 19 tambah 1/5/6 menjadi 25/6 satuan luas. Maka kesimpulannya yaitu luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2 yaitu 25/6 satuan luas. Saya Wahyu Adi Saputra akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu carilah luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan min X. Yang pertama adalah kita mau mensubstitusikan kedua persamaan ini. Jadi langsung aja 2 min X kuadrat sama dengan min X. Lalu min X-nya kita pindahin ke kiri, jadi 2 min X kuadrat plus X sama dengan 0. Lalu biar negatif X kuadrat ini jadi positif, jadi kita kalikan negatif. Jadi X kuadrat min 2 min X tuh min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari titiknya. Ini X plus 1 sama X min 2. Maka kita dapat X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Oke. Terus kita mau memvisualisasikan biar kita tahu bentuk daerah yang mau kita cari. Yang pertama, jadi kita nanti masukkan titik ini ke dalam persamaan. Yang pertama, Y sama dengan 2 min X kuadrat. Karena ini parabola, jadi saya mau ambil minimal 3 titik biar gampang bentuknya. Oke. Jika X sama dengan 1, maka Y-nya jadi 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 2. Terus kita masukin yang Y sama dengan min X. Karena ini garis ya, jadi kita cuma butuh 2 titik aja. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 2. Kita langsung bikin aja. Yang pertama ini min 1 sama 1 di sini ya titiknya. X ini. Terus yang kedua ini 0 sama 2 berarti di sini sama 2,2 sama min 1 jadi di sini. Bentar.
Oh maaf, ini yang benar itu adalah min 2 ya. Jadi min 2 di sini. Titiknya di sini jadinya. Nah, untuk gambar kurvanya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Terus yang kedua ini titiknya di sini sama di sini. Kita tarik garis lurus saja. Oke, begini. Jadi nanti kita akan mencari daerah yang ada di sini, area ini. Oke. Kita mulai aja masuk ke rumus integralnya. Integral dari A sampai B fx dikurang gx determinan x. Kita langsung masukin aja ya. Jadi dari min 1 sampai 2. Terus fx-nya itu tadi yang 2 min 2 min x kuadrat, terus dikurang gx, gx-nya itu tadi yang negatif x, determinan x. Terus kita jumlahin jadi 2 plus x min x kuadrat. Oke. Terus kita integralkan. Ini x pangkat 0 jadi 2x. Maksudnya 2x pangkat 0 jadi 2x. Terus ini x pangkat 1 jadi x pangkat 2. Terusnya turun jadi 2 per 2. Terus dikurang, dan ini dari negatif x pangkat 2 jadi negatif x pangkat 3 per 3. Oke. Terus yang ini dimasukin ke dalam ini, terusnya dikurang sama yang ini, dimasukin ke dalam ini juga. Jadi 4 plus 4 per 2 dikurang ini 8 per 3 dikurang min 2 plus 1 per 2. Ini karena pangkat 3 jadi negatif 1, terus negatif ketemu negatif jadi positif, 1 per 3. Terus ini jadi 4 plus 2 dikurang 8 per 3 ditambah 2 dikurang setengah dikurang 1 per 3. Jadi 6, 8. Ini sama ini jadi negatif 9, jadi negatif 3, 8 dikurang 3, 5. 5 dikurang setengah jadi 4 setengah. 4 1 per 2 atau bisa 9 per 2.
Jadi jawabannya ini. Perkenalkan, nama saya Rasma Aulia Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Langsung saya ke soalnya, yaitu Y1 sama dengan X kuadrat. Y2 kuadrat sama dengan 8X. X 8X sama dengan 0. X 8 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Jika diputar sumbu X, batas integral X sama dengan 0, X sama dengan 2. Kita tulis ya. Jika diputar sumbu X, batas integral X sama dengan 0, X sama dengan 2. V sama dengan V0 kuadrat integral Y 2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dx. V sama dengan V 4x kuadrat dikurang 1/5 x pangkat 5. V sama dengan V 4 1/5 atau 32. V sama dengan V 16 dikurang 32/5. V sama dengan 40/5. Segini jawabannya. Terima kasih. Saya Rifka Simanjunta akan melanjutkan soal berikutnya. Tentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X dari daerah tertutup yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu menggambar kurva. Sebelumnya juga sudah dibahas cara menentukan titik-titik pada kurva. Sehingga kita mendapat titik kurvanya yaitu 0,0 dan 1,1. Selanjutnya menentukan R kapital X dan R kecil X, di mana R kapital X adalah jari-jari terluar dan R kecil X adalah jari-jari dalam. Dari gambar, kita dapat melihat kurva yang paling jauh dari sumbu putarnya yaitu kurva Y sama dengan X, dan yang paling dekat dari sumbu putarnya yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat. Maka R kapital X yaitu X dan R kecil yaitu X kuadrat. Selanjutnya kita aproksimasi menggunakan rumus yang sudah ada dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Rumusnya yaitu volume sama dengan Pi dikali dengan integral batas atas B dan batas bawah A, R kapital X kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx, sama dengan Pi dikali dengan X kuadrat dikurang X kuadrat dikuadratkan, sehingga menjadi Pi dikali X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. Setelah mendapat bentuk dari fungsinya, kita dapat langsung mengintegralkannya dengan batas atas yaitu 1 dan batas bawah yaitu 0. Sehingga menjadi Pi dikali integral batas atas 1 batas bawah 0 X kuadrat dikurang X kuadrat dikuadratkan dx. Menjadi Pi dikali integral batas atas 1 batas bawah 0 X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. Sama dengan Pi dikali dengan X pangkat 3/3
dikurang X pangkat 5 per 5, batas atas 1, batas bawah 0. Maka hasilnya menjadi 2pi per 15 satuan volume. Perkenalkan, nama saya Angel Rifana dengan NIM 2203044152, ingin membahas contoh soal volume benda putar metode kulit tabung dengan soal sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X sumbu X dengan garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Kita masuk ke pembahasan. Rumus volume integral selimut tabung seperti yang kita ketahui, yaitu delta V sama dengan 2pi X F X delta X, yang dimana untuk Y sama dengan 1 per akar X menjadi 2pi X 1 per akar X delta X. Kita masuk mencari volume benda dengan pengintegralan. Volume sama dengan 2pi integral X 1 per akar X dx dengan batas 1 sampai 4. Kemudian 2pi integral X pangkat 1 per 2 dx dengan batas 1 sampai 4, di mana X pangkat 1 per 2 hasil dari akar X. Kemudian didapat hasil 2pi kali 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dari batas 1 sampai 4 dengan hasil 2pi kali 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3 dikali 1 dengan hasil 28 pi per 3. Hasil dari 28 pi per 3 sama dengan 29,32. Jadi volume benda yang terbentuk adalah 29,32. Saya akan mengerjakan soal nomor 2 dengan soal tentukan volume benda putar yang berbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu min Y. Pertama kita menentukan dengan volume persamaan irisan delta V I sama dengan 2pi XI kali XI kurang XI kuadrat dikali delta XI. Lalu setelah mendapat volume irisan, masuk rumus benda putar dengan metode kulit tabung, yaitu V sama dengan 2pi integral B sampai A X dikali Fx kali dx. Lalu V
V sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 X kuadrat kurang X pangkat 3 dx. Ini didapat dari rumus volume benda putar dengan metode kulit tabung. Kenapa dikatakan integral 0 menuju 1? Karena garis lurus pada kurva dengan yang melengkung saling berpotongan dan pertemuan titik 0 adalah titik 0 sampai 1. Lalu V sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 X kuadrat kurang X pangkat 3 dx menghasilkan 2V X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4 kalkulus 0 sampai 1. Ini didapat dari penyelesaian pangkat n sama dengan dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Lalu didapatlah hasil 2V 1 per 3 kurang 1 per 4 dan hasil akhirnya sama dengan V per 6. Hasil ini didapatkan dari penyelesaian 2V 1 per 3 kurang 1 per 4.